pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku tak bisa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman kelas 4? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman, hari ini bertemu lagi dengan Bu Nairom ya. Kita akan membahas tema 4 tentang berbagai pekerjaan dan subtema 2 pekerjaan di sekitarku. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat berkah dari Allah. Ya. Untuk mengawalinya, mari kita perhatikan lagu berikut ini. Teman-teman boleh ikut bernyanyi ya. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebar di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Ya, tadi adalah satu lagu yang menceritakan pekerjaan yang ada di laut. Ya, pekerjaan dari seorang nelayan yang tugasnya mencari ikan ada di laut. Ya, teman-teman. Seorang nelayan itu merupakan suatu pekerjaan, ya, pekerjaan yang berada di daerah sekitar, yang banyak itu ada di sekitar Juwana atau Rembang, di kota tetangga kita ya, kota Rembang atau kota Aceh. Di sini kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan ekonomi, kegiatan ekonomi terdiri dari 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pelaku dari produksi ini disebut produsen. Contohnya adalah produsen ikan laut, berarti berada di laut. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pelaku dari distribusi ini disebut distributor. Contohnya adalah penjual ikan. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pelaku dari konsumsi ini adalah seorang konsumen ya. Seorang konsumen yaitu contohnya adalah masyarakat. Masyarakat di sini bisa Bu Nairom, bisa teman-teman, bisa saudara, bisa ayah bunda ya, itu namanya masyarakat. Mari kita simak bagaimana proses ikan bisa berada di meja makan kita ya. Prosesnya bagaimana itu teman-teman? Perhatikan ya. Beli ikan berikut ini. Aktivitas jual beli ikan. Tahu tidak, jika ikan merupakan makanan bergizi dan berprotein tinggi? Tahukah teman bagaimana perjalanan ikan dari laut sampai di meja makan kita? Yuk kita cari tahu. Proses awal adalah kegiatan produksi teman. Dimulai dari nelayan menangkap ikan di laut.
Lalu sesampainya di darat, nelayan membawanya ke tempat pelelangan ikan. Nah, berikutnya adalah proses distribusi, teman, yaitu mengantar dan memperjualbelikan ikan. Ikan dijual ke pasar atau ke pabrik pengolahan ikan, teman. Nah, yang terakhir adalah kegiatan konsumsi, kegiatan pengolahan dan memakan hasil olahan ikan. Ikan kemudian diolah menjadi lauk dengan berbagai cara pengolahan hingga ikan tersebut siap dihidangkan. Nah, teman, sudah tahu kan prosesnya? Yuk kita banyak makan ikan agar tubuh kita selalu sehat dan makin Ya, teman-teman, itu adalah bagaimana proses kegiatan ekonomi bagi ikan bisa berada di meja makan kita. Bagaimana tadi? Ikan diambil nelayan dari laut, kemudian dibawa ke pelelangan, tempat pelelangan ikan. Dari situ baru dijual ke penjual ikan, dan dari penjual ikan belilah kita atau orang tua kita, sehingga orang tua memasaknya dan dihidangkanlah di meja makan kita, sehingga kita bisa menikmati ikan, ya. Bagaimana kalau kegiatan ekonomi itu terjadi pada proses penjualan sayur? Kira-kira bagaimana ya, teman-teman? Iya, hebat. Bu Nirem yakin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri bagaimana proses penjualan sayur dari mulai produksi sampai konsumsi kita pada sayuran, ya. Di sini penerapan teknologi pada pemanfaatan sumber daya alam. Ikan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contoh teknologi yang digunakan untuk menangkap ikan yaitu teknologi tradisional dan teknologi modern. Untuk teknologi tradisional ada beberapa jenis, yaitu jala atau jaring. Teman-teman bisa melihat gambar dari jala atau jaring, ya. Jala atau jaring terbuat dari bahan serat tumbuhan atau hewan, ya, bisa diperhatikan ini. Yang kedua, teknologi tradisional adalah alat pancing, ya. Kalau alat pancing, Bu Nirem yakin teman-teman tidak asing dengan yang namanya pancing. Pasti sering melihat saudara atau ayah kita atau bahkan teman-teman sendiri pernah menggunakan pancing. Terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali dan mata pancing. Hal itu ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari besi. Kemudian yang ketiga adalah gubu. Gubu terbuat dari bambu yang dianyam berbentuk bulat panjang dan ditenggelamkan di dasar sungai atau laut. Teman-teman bisa melihat contohnya gubu seperti apa, seperti ini, ya. Kemudian terakhir, teknologi tradisional adalah tombak. Sebatang kayu, ada tali penarik dan mata tombak, ya. Ini digunakan untuk menangkap ikan zaman dulu, ya, masih menggunakan teknologi tradisional. Kemudian untuk teknologi modern di sini ada 4 alat, ya. Ada radar, ada pukat harimau, ada racun dan bom. Ya, itu teknologi modern yang sekarang sering digunakan untuk menangkap ikan di laut. Teman-teman bisa menyimpulkan apa perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan nelayan modern? Iya. Hebat, ya. Untuk menyimpulkan perbedaan dan persamaannya, teman-teman harus memahami alat-alat yang digunakan. Di sini dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam, ya. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Untuk dampak positif, teknologi tradisional tidak merusak ekosistem. Yang kedua, bahan dan alat mudah didapat. Untuk teknologi modern, hasil tangkapan nelayan lebih banyak. Kemudian menghemat waktu dan tenaga karena menggunakan alat yang canggih. Kemudian itu dampak positif. Sekarang dampak negatifnya. Dampak negatif dari teknologi tradisional
adalah yang pertama, hasil tangkapan sedikit. Kemudian, menghabiskan tenaga dan waktu. Untuk dampak teknologi modern adalah merusak lingkungan dan menghabiskan biaya yang sangat besar atau sangat banyak. Teman-teman bisa dilihat ini adalah contoh dari video penggunaan pukat harimau dalam penangkapan ikan di laut ya. Bisa teman-teman perhatikan itu bagaimana proses penangkapan ikan menggunakan pukat harimau yang berada di laut. Ya, penggunaan bom dan pukat harimau sangat dilarang oleh pemerintah. Mengapa? Teman-teman bisa mencari tahu ya. Mengapa penggunaan bom dan pukat harimau itu dilarang pemerintah? Ya, teman-teman tadi sudah mengamati video pengambilan ikan menggunakan pukat harimau. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya, mengapa itu sangat dilarang pemerintah. Kemudian penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari ya, apa saja? Yang pertama, melakukan penghijauan. Yang kedua, menggunakan barang sesuai kebutuhan. Yang ketiga, menanam tanaman sayur dan buah di halaman rumah sekitar. Siapa yang sudah melakukannya? Barokallah ya. Yang di sekitar rumahnya sudah ada tanaman, sayur-sayuran, buah-buahan, itu adalah sudah melakukan proses penghematan sumber daya alam ya, sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menggunakan kursi dengan baik dan tidak merusaknya. Karena kursi itu diambil dari kursi terbuat dari kayu, dan kayu itu merupakan salah satu sumber daya alam. Yang terakhir, tidak merusak bangunan seperti rumah dan sekolah. Kenapa? Karena ketika kita merusak, maka kita akan membangun lagi, dan membangun itu juga menggunakan bahan-bahan yang sebagian besar diambil dari sumber daya alam. Teman-teman, kita lanjut ke cerita dalam buku sastra. Di dalam sebuah cerita, kita akan dapat mengetahui tokoh ceritanya siapa, peristiwa cerita itu bagaimana, dan inti cerita. Ya, maka kenapa tugas kemarin diminta mendongeng? Dari mendongeng itu teman-teman bisa mengetahui inti cerita dari suatu peristiwa yang teman-teman baca ya. Mendongeng berbeda dengan membaca. Jadi ketika kemarin teman-teman mendongengnya dengan cara membaca, itu belum mendongeng dengan sempurna ya teman-teman. Semoga lain kali ketika mendapat tugas mendongeng dapat dilakukan dengan bahasa kalian sendiri tanpa harus membaca buku ya. Dengan cara membaca kita memahami, kita dapat mengetahui peristiwa dari yang kita baca, sehingga dengan bahasa kita bisa menceritakan kembali. Dari cerita yang kita baca, kita dapat menentukan pesan moral ya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah membaca cerita dengan cermat.
Yang kedua, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran dan nasihat. Yang ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa itu. Ya. Cara menentukan pesan moral ada 3 tadi ya. Untuk teman-teman yang sudah membaca cerita, yang sudah mendongeng kemarin, pasti tahu ya, pasti bisa menentukan pesan moral. Kalau teman-teman kemarin sudah bercerita macam-macam ya, barakallah, yang sudah bisa mendongeng tanpa membaca teks buku. Bunda ucapkan barakallah, pokoknya selamat ya. Sudah berusaha semaksimal mungkin. Untuk teman-teman yang masih membaca, tetap berusaha untuk mendongeng tanpa membaca. Ya, dari kemarin itu ceritanya ada Nyi Rondo Kuning yang dari Bleboh ya. Kemudian ada Oro-oro Kosongo, Oro-oro Kosongo itu yang sempat ramai. Kemudian ada Bledukuwu, Legenda Joko Linglung, dan Telogo Asal Mula Telogo Wungu ya. Itu hanya beberapa dongeng yang Bu Nirem catat ya. Untuk yang lain seperti Timun Mas atau Maling Kundang bisa ya. Dari situ, dari dongeng yang teman-teman ceritakan, terdapat beberapa pesan moral ya. Teman-teman bisa menyampaikan apa saja pesan moral yang disampaikan dari seorang penulis terhadap cerita yang ditulisnya ya. Kemudian teman-teman bisa melihat video berikut ini ya. Kemanusiaan itu adil pada lingkungan. Kemanusiaan itu rela memberi demi kebahagiaan orang lain. Kemanusiaan itu menjunjung tinggi keberadaan.
Kemanusiaan itu bukan ketika kau peduli pada orang lain, namun ketika kau peduli pada orang lain, kau dapat merasakan arti rasa kemanusiaan. Hidup tidak selalu indah, karena disitulah keindahan itu hidup. Umpama sebuah lukisan yang indah karena warna-warnanya yang berbagai. Kamu tidak harus berusaha terlalu keras untuk hidup bahagia. Cukup hidup saja dan nikmatilah hal-hal yang tak terduga yang membawa warna dalam hidupmu. Ya teman-teman, dari video yang sudah diputar tadi, semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita tadi ya, mengambil sisi baiknya dan meninggalkan sisi buruknya ya. Di sini kita akan membahas tentang sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan gambar rantai ya. Gambar rantai terdiri dari dua jenis mata rantai. Yang pertama adalah mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki. Kemudian yang kedua mata rantai berbentuk lingkaran yang melambangkan perempuan. Dari mata rantai yang saling berkaitan antara mata rantai segi empat dan mata rantai lingkaran melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya. Laki-laki dan perempuan perlu bersatu untuk saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai ya. Makna sila kedua Pancasila yang pertama adalah setiap manusia itu setara dan sejajar. Yang kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Yang ketiga, anti penjajahan dan mengutamakan kebenaran serta keadilan. Itu makna dari sila kedua Pancasila. Tentunya masih ada banyak makna dari sila kedua. Di sini Bu Nirom tuliskan hanya 4 saja ya. Kemudian contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua di lingkungan sekolah ya. Di lingkungan sekolah yang pertama adalah sopan dalam pergaulan antar teman di sekolah. Kedua, melaksanakan program sekolah. Yang ketiga, menegur teman yang mencontek ketika ulangan dan tidak melaksanakan tugas piket harian. Kemudian terakhir adalah membantu teman yang sedang mengalami musibah. Sedangkan ketika di lingkungan keluarga, kita wajib menghormati dan mentaati nasihat dari orang tua, menjaga nama baik keluarga, melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, dan yang terakhir saling membantu dan merasakan dalam kesusahan serta kesenangan. Sedangkan ketika di lingkungan masyarakat, yang pertama adalah membantu korban bencana alam. Kedua, tidak menyakiti dan memfitnah orang lain. Yang ketiga, menjadi donor darah. Keempat, sopan terhadap orang lain. Yang kelima, memberi sedekah. Ya, beberapa tadi adalah contoh yang Bu Nirom tuliskan penerapan pada sila kedua. Tentunya teman-teman dapat mencari contoh-contoh lain ya, contoh lain tentang penerapan sila kedua di lingkungan sekolah, keluarga ataupun masyarakat. Ya, teman-teman, sampai di sini dulu untuk pembelajaran daring hari ini ya. Tema 4, berbagai pekerjaan, dan subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Setiap pekerjaan itu adalah mulia ya, baik guru, polisi, petani, nelayan, atau penjual bakso, penjual sayuran ya. Setiap pekerjaan adalah mulia. Tidak sepantasnya kita membeda-bedakan pekerjaan yang ada di sekitar kita ya. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang Ustazah sampaikan hari ini. Jika ada salah, Ustazah Nirom minta maaf. Kita akhiri pembelajaran daring hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.